السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala menjaga dan melindungi beliau. Kita masuk kepada bab keutamaan sedekah dan infak. Di sini Syekh hafizahullah membawakan beberapa dalil tentang keistimewaan dan keutamaan sedekah. Di dalam hadis yang pertama, beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani, seorang Yaman yang kemudian pada tahun ke-7 Hijriyah menyatakan iman dan Islam di hadapan Nabi SAW. Meskipun beliau berjumpa dengan Nabi sangat sebentar, kurang lebih 3 tahun, tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, lebih daripada 5.000 hadis dari jalurnya beliau. Salah satunya hadis berikut ini: Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada hari yang dilalui oleh seorang hamba melainkan ada 2 malaikat yang turun. Jadi setiap hari itu turun. Tidak disebutkan apakah itu di pagi hari, siang hari, sore hari, ataukah malam hari. Yang jelas sifatnya umum. Karena ada keyakinan sebagian orang dengan istilah sedekah subuh itu atau infak subuh itu, dikarenakan mereka punya keyakinan bahwasanya malaikat itu turunnya di waktu subuh. Padahal ungkapan yusbihul ibad fihi itu artinya tidak ada hari yang dilalui oleh seorang hamba. Artinya hari sifatnya umum, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, atau kah malam. Yang penting setiap hari itu bersedekah. Salah seorang dari malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Tambah lagi rizkimu ya Allah. Berikan nikmat yang banyak untuk orang yang suka bersedekah dan berinfak.
Sedangkan malaikat yang kedua berdoa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, musnahkanlah dan hancurkanlah harta orang yang bakhil lagi kikir. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1442, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1010. Kalau kita melihat dari penjelasan para ulama, hadis ini menginfokan tentang keutamaan berinfak dan bersedekah di setiap hari. Berinfak, bersedekah di jalan Allah Jalla wa Ala. Dan ini termasuk sesuatu yang sangat utama, sangat istimewa. Sedekah dan infak itu berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu adalah kewajiban. Ketika harta kita sudah memenuhi dua syarat, nisab dan haul. Nisab itu adalah kadar atau nilai atau jumlah yang Allah Jalla wa'ala tentukan. Seperti misalnya emas wajib berzakat berkaitan dengan harta emas yang 24 karat. Ketika kita memiliki emas tersebut 85 gram emas, ketika emas kita sampai pada hitungan 85 atau lebih, berarti salah satu kewajiban berzakat itu ada, yaitu nisab. Tapi ketika kita memiliki harta emas tersebut cuma 50 gram, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Dikarenakan nisabnya tidak sampai. Tapi tidak cukup sampai di situ saja, bahwasannya baru kita mengeluarkan zakatnya ketika emas yang 85 gram tadi itu sudah berputar 1 tahun atau berumur 1 tahun. Nah, jadi kalau zakat itu wajib dan ada syaratnya, nisab dan haul. Sedangkan sedekah dan infak tidak ada syarat nisab ataupun haul. Disunnahkan di setiap hari kita tersebut bersedekah, berinfak. Tidak mesti harus di pagi hari. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang infak dengan sejumlah cara. Kadang diiringi dengan perintah salat untuk mengisyaratkan pentingnya berinfak dan bersedekah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ketiga, ketika Allah Jalla wa'ala menjelaskan sifat dari orang yang bertakwa, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka beriman kepada yang gaib, termasuk puncaknya beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Puncak daripada beriman dari hal-hal yang gaib adalah beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian konsekuensi yang lain sebagai hamba yang bertakwa, melaksanakan ibadah salat. Kemudian setelah itu menginfakkan apa yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya. Sedikit, kata-kata wa mimma itu sebagian yang jumlahnya itu hitungannya sedikit dari apa yang telah Allah Jalla wa'ala banyak memberikan limpahan kekayaan kepada kalian. Subhanallah, terkadang Allah Jalla wa'ala menyebutkan anjuran berinfak ini ditetapkan dengan ayat khususnya yang memerintahkan, menganjurkan dan menjanjikan pahala yang besar. Disebutkan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 134, Allah Jalla wa'ala menyatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak itu adalah yang sanggup berinfak baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Waktu lapang ketika dia memiliki harta yang banyak. Waktu sempit ketika hartanya mulai menurun, atau mungkin ada kegagalan dalam bisnisnya, atau mungkin ada hajat-hajat yang lain yang dia
ingin menjalankan hajatnya tersebut dengan harta yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya. Meskipun dalam kebutuhan yang banyak sekalipun, yang seakan-akan kondisinya itu menjadi sempit, dia tetap berinfak, dia tetap bersedekah. Subhanallah. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah ajma'in. Ketika lapang, syukurnya mereka tersebut dengan berinfak, bersedekah. Hatta ketika sempit pun tetap mereka di setiap harinya bersedekah dan berinfak. Subhanallah. Wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Subhanallah. Orang yang beriman tersebut, ya, yang bertakwa tersebut, selain mereka tersebut sanggup untuk menginfakkan hartanya baik di ketika keadaannya lapang ataupun sempit, mereka juga orang-orang yang menahan amarahnya dan suka memaafkan, ya, kesalahan orang lain. Dan Allah Jalla wa Ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah. Nah, kemudian, ya, terkadang Allah Jalla wa Ala ketika menganjurkan untuk berinfak, kemudian bagi mereka yang tidak mengeluarkan kewajiban seperti berzakat misalnya, kemudian dirangkai oleh Allah Jalla wa Ala dengan ancaman. Itu terlihat di dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 180, dan juga dikuatkan dalam surah At-Taubah surah yang ke-9, ya. Di situ Allah Jalla wa Ala juga menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mengeluarkan kewajibannya seperti zakat. Dan di dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 180, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum." Dan jangan sekali-kali orang yang kikir, yang bakhil dengan apa yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepada mereka dari karunia dan nikmatnya, menyangka, mengira bahwasannya dengan kikirnya mereka, dengan bakhilnya mereka itu lebih baik bagi mereka. Padahal sifat bakhil dan kikir itu jelek bagi mereka. Apa ancamannya? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta mereka yang bakhil, yang kikir, yang tidak mau mereka keluarkan zakatnya, bahkan bersedekah juga enggan, berinfak juga tidak mau, maka harta mereka tersebut akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat kelak. Bahkan di alam barzah, di alam kuburnya, harta tersebut berubah menjadi ular yang besar yang melilit tubuhnya. Kemudian ular itu mengatakan, "Ana maluka, ana kanzuka." Aku ini adalah hartamu, aku ini adalah simpanan emas dan perakmu. Rasakan sekarang apa yang telah engkau, ya, bakhilkan tersebut. Subhanallah. Nah, jangan sampai kita tersebut bersikap bakhil, kikir, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Iyyaka wasyuhha." Hati-hati dengan sifat bakhil, kikir. Apalagi sifatnya itu syuh. Syuh itu tidak hanya sekedar bakhil, tapi punya ambisi untuk apa? Untuk menguasai hartanya orang. Karena kebanyakan umat terdahulu itu hancur dikarenakan sifat bakhil dan kikir ini. Terutama sifat syuh, bakhil, kikir, kemudian punya ambisi untuk menguasai harta orang. Allahu Akbar. Bakhil itu kondisinya dan keadaannya ada dua. Bisa bakhil untuk dirinya sendiri, dan itu parah betul. Atau bisa jadi dia bakhil kepada orang lain. Dua-duanya salah. Tapi yang paling parah ketika dia bakhil kepada diri sendiri. Bapak, Ibu, Allah Jalla wa Ala menyukai kita ketika dampak daripada nikmatnya tersebut ditampakkan. Ada bekas nikmatnya Allah Jalla wa Ala kepada kita. Kalau kita mesti harus beli pakaian, beli pakaian. Kalau kita harus beli yang namanya kendaraan untuk mengantarkan kita ke masjid, ke maktab kita, ke kantor kita, lakukanlah. Jangan bakhil kepada diri sendiri. Subhanallah.
Itu sangat dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi kita Muhammad SAW, innallaha yuhibbu ayyanzura asara ni'mata abdi. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala sangat menyukai nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada hamba tersebut. Allah tampakkan, ada pengaruhnya, ada dampaknya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kalian, tampakkanlah. Ada keadaan yang kedua, dia untuk pribadinya Masya Allah, dia nikmati itu harta yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya. Tapi untuk orang datang meminta, dia bakhil. Dan pada prinsipnya orang yang bakhil kepada orang lain itu sama saja bakhil kepada diri sendiri. Kenapa? Kena kehancuran dan kebinasaan di akhirat kelak. Dengan sifat bakhilnya tadi itu, harta yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya, yang seharusnya bisa dia jadikan sebagai jalannya dia untuk menggapai ridhonya Allah Jalla wa'ala, ternyata harta tersebut menjadi ancaman buat dia di akhirat kelak. Subhanallah. Ingat bapak, ingat ibu, berkaitan dengan harta, pertanyaannya tersebut ada dua pertanyaan. Kalau kita sudah mempersiapkan jawabannya, silahkan antum menjadi orang kaya, silahkan antum menumpuk harta. Tidak mengapa yang demikian. Pertanyaannya apa? Dari Allah Jalla wa'ala, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau habiskan itu harta. Ya kan Pak? Nah, jangan ngobrol sendirian Pak, nanti translate-nya setelah pengajian ya. Nah, kemudian selanjutnya dari hadis ini juga atau dari ayat ini, subhanallah, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 261, dan sebelumnya kita katakan atau sesudahnya dalam surah As-Saba, surah yang ke-34, ayat 39, orang yang berinfak, bersedekah itu pasti diganti oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam surah Saba ayat 39 Allah menyatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Dan apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian sedekahkan, Allah Jalla wa'ala akan menggantinya, dan dialah Allah Maha pemberi rizki yang terbaik. Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 261, Allah Jalla wa'ala berfirman, mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki, dan Allah Jalla wa'ala maha luas lagi maha mengetahui. Subhanallah. Di dalam syariat Islam, infak dan sedekah tersebut itu terbagi menjadi 3, khususnya masalah infak. Ada infak yang hukumnya itu fardu ain. Fardu ain itu artinya setiap individu kita wajib untuk melaksanakannya. Apa saja? Yang pertama, zakat. Ketika kita mendapatkan harta sudah sampai nisab dan haul, maka wajib berzakat. Kadang zakat ini diistilahkan dengan istilah infak juga, tapi al-infaqu al-wajib atau an-nafaqah al-wajibah. An-nafaqah al-wajibah tersebut diantaranya adalah zakat, dan hukumnya fardu ain ketika kita memiliki harta sudah sampai hitungan nisab dan haul. Yang kedua, nazar. Jika sekiranya antum bernazar, jika rumah laku, saya akan berinfak untuk masjid ini, ternyata rumahnya laku, maka dia wajib untuk menjalankan nazarnya tadi, berinfak, bersedekah, ya, atau memberikan bantuan untuk pembangunan masjid ini. Atau kafarat, ya,
Kita tahu kafarat itu artinya denda. Seperti orang yang bersumpah palsu atau bersumpah dalam keadaan dusta, menyebutkan nama Allah Jalla wa'ala, atau dia melanggar nazarnya. Disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 89. Fakaffaratuhu it'amu asarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabatin. Bagi mereka yang melanggar sumpahnya atau dia bersumpah tapi dusta, maka dia bertaubat. Wujud taubatnya itu dengan memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin, makanan yang sesuai dengan seleranya, ya, sesuai dengan apa yang dia sukai, atau memberikan pakaian yang bisa dibawa untuk sholat, atau membebaskan budak. Faman lam yajid fasyamu salasata ayyam. Yang tidak sanggup berpuasa 3 hari. Tidak sanggup memberikan makan, tidak sanggup untuk memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin, maka pilihannya apa? Berpuasa 3 hari. Nah, itu hukumnya apa? Wajib. Berkaitan dengan apa? Nafkah juga, infak juga, tapi kategorinya apa? Kafarat. Nah, atau termasuk denda kerusakan, ya, ketika antum bawa mobil teman antum, kemudian terjadi tabrakan, atau mungkin ada sesuatu dan teman antum itu minta untuk diganti, makanya bahasanya juga apa? Infak yang wajib atau nafkah yang wajibah, dikarenakan antum merusak barang teman antum tersebut, atau berkaitan dengan dia dan lain sebagainya. Nah, itu hukumnya apa? Fardu ain. Artinya, ya, hukumnya wajib, infak yang wajib. Ada infak yang kedua, hukumnya fardu kifayah. Asal mulanya setiap individu kita ini wajib untuk berinfak tentang sesuatu hal. Tetapi ketika ada sebagian daripada kita yang sudah berinfak, yang sudah memenuhi kebutuhan orang tersebut misalnya, maka gugur kewajibannya. Contohnya, setiap amal soleh yang memerlukan harta yang maslahatnya kembali kepada umat atau kepada Islam atau salah seorang individu dari umat ini, misalnya infak untuk kepentingan menanggung kebutuhan anak yatim. Anak yatim itu anak yang masih kecil, yang belum baligh, yang abahnya meninggal dunia. Nah, itu tanggungannya siapa? Kaum muslimin. Tadinya asal mulanya setiap individu kita ini, ya, wajib untuk memberikan nafkah kepada itu anak yatim. Tapi ketika ada sebagian kaum muslimin, entah sudah berwujud yayasan atau muassasah atau organisasi misalnya, dan dia sudah mencukupi, ya, maka gugur kewajiban muslim yang lainnya. Atau ada sekelompok kaum muslimin yang kesian, fakir, miskin, dan dia tersebut berada di komunitas kita, di komplek kita misalnya, maka setiap individu muslimin yang ada di komplek tersebut tadinya wajib untuk memberikan nafkah kepada fakir dan miskin tadi. Tapi berhubung sebagian kaum muslimin sudah memenuhi kebutuhannya, maka gugur kewajibannya. Atau misalnya di komunitas kita, kaum muslimin yang kita kenal, ada yang sakit dan dia tersebut perlu berobat, datang ke rumah sakit. Subhanallah, dia tidak punya dana untuk datang ke rumah sakit. Nah, kita kaum muslimin yang kebetulan dekat dengan dia, ya, asal mulanya setiap individu kita tadi yang mengenal dia tadi wajib untuk mengobatinya, mengantarkannya ke rumah sakit, ke dokter, kemudian mengobatinya. Nah, tapi ketika sebagian kaum muslimin sudah memenuhi hajatnya dia tadi, sudah membawa ke dokter, ke rumah sakit, mengobati dia, maka gugur kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Nah, makanya ini kan sebagai tenggang rasa antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya, kita bersaudara. Jangan sampai kita membiarkan, ya, sakit itu urusannya dia. Bukan begitu. Ketika kita paham dia itu orang yang fakir, orang yang miskin, yang tidak sanggup untuk mengobati dirinya, yang tidak sanggup untuk datang ke rumah sakit atau ke dokter dikarenakan dana, dikarenakan dia tidak punya nafkah, dikarenakan dia tidak punya kemampuan secara finansial. Kita yang paham dari saudaranya sesama muslim,
tadinya wajib untuk mengobati dia. Tapi ketika sebagian daripada kita tersebut sudah memenuhinya, maka gugur kewajiban tadi sebatas sunnah. Nah, itulah yang disebut dengan istilah apa? Fardu kifayah. Satu lagi sebelum azan Isya adalah infak yang hukumnya sunnah. Artinya sunnah itu maksudnya adalah kalau kita mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak dosa. Yaitu infak di jalan kebaikan pada setiap waktu dan tempat yang manfaatnya kembali kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, setelah menunaikan infak yang hukumnya wajib atau infak yang hukumnya fardu kifayah. Seperti hari-hari kita ketemu saudara kita yang kesian, ya kita bantu. Itu hukumnya sebatas apa? Infak atau sedekah yang hukumnya apa? Sunnah. Yang jelas dalam hadis yang penuh dengan keberkahan ini yang sedang kita bahas ini, Nabi SAW menginfokan, menghabarkan keutamaan infak dan sedekah dan akibat buruk dari sifat bakhil dan kikir. Malaikat yang mulia adalah utusan Allah Jalla wa'ala yang tidak pernah mendurhakai perintah Allah Jalla wa'ala dan selalu memenuhi dan mematuhi apapun yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Perintahnya Allah Jalla wa'ala pasti mereka laksanakan. Dan doanya para malaikat itu adalah apa? Mustajab dan diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Taib, azan dulu. Setelah azan Isya kita lanjutkan berkaitan dengan masalah sedekah dan infak ini. Tapi ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Para ulama menjelaskan tentang maksud hadis tadi, bahwasannya di setiap hari dua malaikat turun ke muka bumi ini. Malaikat yang pertama mendoakan kebaikan, sedangkan malaikat yang kedua mendoakan keburukan. Para malaikat
ya yang turun ke muka bumi ini, yang telah berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, yang dimana doa malaikat yang pertama ini mendoakan bahwasannya semoga Allah Jalla wa Ala memberikan ganti harta orang yang berinfak dengan yang lebih baik, memberkahi hartanya di dunia, membimbingnya untuk senantiasa berinfak di jalan kebaikan, dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan ganjaran dan pahalanya di akhirat kelak. Dan ini bersesuaian dengan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Saba, surah yang ke-34 ayat 39. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin." Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah Jalla wa Ala pasti menggantinya, dan dialah Allah Maha pemberi rizki yang terbaik. Yakin, setiap kali kita bersedekah, setiap kali kita berinfak, setiap kali kita berzakat, Allah pasti akan menggantinya di dunia dan di akhirat. Di dunia ini Allah Jalla wa Ala berikan keberkahan pada harta kita. Subhanallah, meskipun kelihatannya berkurang dari apa yang kita infakkan, dari apa yang kita sedekahkan, tapi subhanallah, keberkahan dari harta kita tersebut ada dan kita dapatkan. Setiap kali kita ingin membutuhkan sesuatu, selalu ada saja rizkinya, yang terkadang kita tidak menyangka-nyangka dari mana kita ini mendapatkannya. Kita terkadang berikhtiar satu pekerjaan yang kita berharap dari pekerjaan tersebut kita mendapatkan hasilnya, tetapi ternyata Allah Jalla wa Ala menganugerahkan rizki dan nikmat tersebut dari jalur yang berbeda. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, apapun problemnya, apapun masalahnya, pasti Allah Jalla wa Ala akan berikan solusi, jalan keluarnya. Dan subhanallah, Allah Jalla wa Ala memberikan rizki tanpa dia sangka-sangka. Allah Jalla wa Ala memberikan ganti, menambah lagi nikmatnya, menambah lagi keberkahannya bagi orang yang suka bersedekah. Makanya Bapak, niatkan di setiap hari itu kita bersedekah. Niatkan setiap hari itu berinfak sesuai dengan keikhlasan kita. Hatta 5.000 perak, hatta 1.000 perak atau 2.000 perak. Yang penting pastikan setiap hari kita bersedekah. Jangan sampai ada hari-hari yang terlewatkan kita tidak bersedekah. Bersedekah semampu kita, sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Yang dituntut oleh Allah Jalla wa Ala keikhlasan dalam beramal, termasuk bersedekah. Bukan banyaknya, tapi ikhlasnya. Disitulah pastinya Allah Jalla wa Ala akan mengganti apa yang telah kita infakkan. Di akhirat kelak Allah Jalla wa Ala akan kembangkan pahala sedekah dan infaknya tersebut seperti gunung yang sangat besar. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak bakalan berkurang dari harta yang disedekahkan tersebut. Tidak bakalan berkurang. Kelihatannya berkurang, tapi di sisi Allah bertambah pahalanya dan hasanatnya. Dan itu pula yang dikuatkan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 261. Kemudian ada juga malaikat yang kedua. Malaikat yang kedua ini doa keburukan. Mendoakan orang yang bakhil, yang kikir, yang medit, agar hartanya orang yang bakhil dan kikir tersebut dihancurkan oleh Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Doanya malaikat itu seperti ini. Semoga Allah Jalla wa Ala menghukum orang yang bakhil dan kikir atas perbuatannya yang buruk dengan kebakhilannya tersebut, dengan menghilangkan hartanya. Artinya Allah Jalla wa Ala yang menghilangkannya. Terkadang subhanallah, orang yang bakhil, yang kikir, dia tidak mau untuk menjalankan kewajibannya, memberikan nafkah kepada istrinya pas-pasan, memberikan nafkah kepada anak-anaknya asal jadi saja dan sekenanya saja. Tapi subhanallah, Allah Maha Adil. Orang yang bersikap bakhil, kikir, dia mungkin tidak habis di sini atau di jalan itu,
Tapi jalan yang lain kadang Allah Jalla wa'ala jadikan hartanya tersebut habis. Makanya Bapak, Ibu, subhanallah, terutama buat pemimpin rumah tangga, jangan sampai antum sebagai seorang suami bakhil dan kikir kepada istri. Begitupun juga jangan sampai kita sebagai seorang ayah sangat irit sekali dengan putra dan putri kita dalam masalah nafkah. Ingatlah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Satu dinar yang Anda infakkan di jalan Allah Jalla wa ala. Atau wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Atau satu dinar yang Anda infakkan untuk membebaskan budak. Atau yang ketiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Satu dinar yang engkau infakkan dan engkau sedekahkan untuk orang fakir dan miskin. Atau yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Satu dinar yang Anda infakkan untuk mencukupi kebutuhan anak istri Anda. Sahabat ini bertanya, dari empat tadi ya Rasulullah, yang mana yang paling besar pahalanya? Faqala Rasulullah SAW, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Paling besarnya pahala yang didapatkan dari empat golongan tadi adalah satu dinar yang Anda infakkan kepada keluargamu, kepada anak dan istrimu. Subhanallah, ada di antara ya laki-laki ini, entah dia statusnya sebagai seorang suami atau seorang ayah, yang sangat bakhil, yang sangat kikir, yang penuh dengan perhitungan dengan anak istrinya. Wal iyadzubillah. Antum bekerja begitu capek, lelah, pagi keluar, sore kembali. Buat apa antum itu? Bahasanya antum mencari nafkah. Ketika harta itu berkumpul, antum tidak pernah memberikan secara wajar kepada anak istri antum. Bahkan kesian kadang di antara istri itu memohon meminta seperti pengemis, seperti orang yang sifatnya tersebut pesakitan. Nauzubillah, dikarenakan suami yang bakhil, yang kikir, yang medit. Anak-anak juga terkadang ada sikap kurang ajar kepada ayahnya. Kenapa? Karena dia merasa abahnya ketika dia membutuhkan harta, abahnya tidak pernah mau untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Hati-hati Bapak, hati-hati di antara curhatan para istri tersebut. Dia berharap betul antum itu segera meninggal dunia. Bahkan ada di antara dia secara terus terang, ya Ustadz, boleh enggak saya mendoakan suami saya yang bakhil, yang kikir, yang tidak pernah mencukupi secara nafkah. Saya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar segera Allah memangkatkan dan mewafatkan dia. Hartanya banyak Ustaz, duitnya kayak tisu, comot ada lagi, comot ada lagi. Tapi ketika diminta tentang kewajiban yang harus dia laksanakan, dia tidak memperdulikan saya. Dia tidak memperdulikan anak-anaknya. Sangat susah untuk keluar. Sampai saya mengistilahkan uang yang ada pada dia hatta mata tidak terkena sinar matahari. Subhanallah, hartanya tidak pernah terkena apa? Sinar matahari. Saking bakhil dan kikirnya. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Istri antum berdoa, anak antum berdoa, dan antum kemudian sakit. Subhanallah, dan dia istri antum sekenalnya saja untuk mengurusi antum karena memang berharap antum segera meninggal dunia. Kemudian antum meninggal dunia, harta warisannya banyak. Kemudian bestinya antum yang akan menikahi istri antum itu. Dia yang untung nanti. Tunggu tanggal mainnya saja. Makanya jangan bakhil. Jangan bakhil kepada diri sendiri. Jangan bakhil kepada anak istri. Allahu Akbar. Ada manusia seperti itu. Makanya kata para ulama, salah satu hal yang dibolehkan dan diizinkan untuk menuntut cerai dari seorang suami ketika sang suami itu tidak memberikan nafkah. Dalam artian bisa dikarenakan dia tidak ada fulus, atau bisa jadi dikarenakan dia bakhil dan kikir. Seorang istri punya hak untuk menuntut cerai karena ketidakmampuan dia untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Makanya hati-hati.
Dan lebih daripada itu, malaikat mendoakan hancur hartanya. Subhanallah. Ya, dari curhatan itu kita kan kadang mendapatkan cerita. Subhanallah. Ustaz, bayangkan Ustaz, dia lagi ngitung duit Ustaz, dia kunci kamar, pintunya dikunci, ketok-ketok. Subhanallah, disembunyikan itu duitnya. Ana tahu dia sedang ngitung duit Ustaz. Tega betul dia. Subhanallah Ustaz, maaf Ustaz ya, ana punya suami mesranya cuma di kasur doang, selebihnya tidak pernah mesra sama ana. Bertutur kata kadang kasar. Allahu Akbar. Sampai pada akhirnya ini istri kesal betul. Si suami ini lupa, suatu hari lupa mengunci pintu kamar, lagi sedang hitung fulus. Pas istrinya membuka, kemudian istrinya langsung berdoa, ya Allah, hancurkan hartanya dia ya Allah, bangkrutkan bisnisnya ya Allah. Subhanallah, diijabah doanya oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, ini bukan sinetron, ini realita. Orangnya masih hidup sekarang ini. Dan saya tahu, dan Anda tidak perlu informasi kepada antum siapa dia. Subhanallah. Allahu Akbar. Hati-hati Pak. Antum bakhil, antum kikir, hati-hati didoakan oleh istri antum supaya cepat mati. Hati-hati. Nah, subhanallah. Allahu Akbar. Hati-hati ya, subhanallah. Kata sedikit ya sebelum iqamah kita dengarkan. Ya, kita tahu kan Bapak, Ibu, harta itu kan milik Allah. Lalu bagaimana seseorang yang bisa bakhil dan enggan menginfakkan rizki dari Allah Jalla wa'ala? Allah memerintahkan untuk bersedekah di jalan Allah. Kok bisa-bisanya kita bakhil? Padahal kita yakin itu harta dari siapa? Dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan milik Allah. Walillahi ma'akhadha wa lahu ma'ata. Hanya milik Allah apa yang Allah ambil. Hanya milik Allah apa yang Allah beri. Kita yakin itu. Ketika Allah memerintahkan sedekah, berinfak, berzakat, kenapa kita bakhil? Kenapa kita kikir? Subhanallah, ini satu sisi. Subhanallah, seorang yang bakhil didoakan oleh ya istri dan anaknya agar segera apa? Meninggal dunia. Ya, supaya dia mendapatkan warisan yang banyak. Ada lagi kejadian, subhanallah. Karena seringnya curhat itu jadi tema pengajian. Ada seorang istri malah sebaliknya, istrinya yang bakhil, suaminya Masya Allah sangat baik sekali. Akibat bakhilnya istri tadi, suami itu tidak kuat menceraikan istrinya. Subhanallah, dia, Ustaz, anak sakit hati Ustaz. Ya, yang kerja anak, yang cari fulus anak, membangunkan rumah buat dia sebesar-besarnya. Ya, anak pasang AC di rumah anak 10 lebih. Maksudnya itu dinyalakan. Terutama ketika Abah Umi Ana datang. Teganya dia Ustadz. Ketika Abah Umi datang, semua lampu dia matiin kecuali satu. Kemudian AC semuanya dimatiin. Sampai Ana punya Umi tidak betah tinggal di rumah Ana Ustadz. Subhanallah, itu yang sering terjadi keributan di rumah tangga Ana Ustadz. Gara-gara sifat istri Ana yang terlalu bakhil. Ya Allah Ustadz, ketika dia keluar rumah, namanya ana punya Umi, dia pingin makan di rumah ana Ustaz. Subhanallah, ketika didapatkan tidak ada makanan di atas meja, dibuka lemari es, kulkas, yang ketemu telur, dia ambil cuma sebutir atau 2 butir. Ana punya istri ributnya minta ampun Ustaz. Umi ana diomel-omelin, dimarah-marahin Ustaz. Padahal masih banyak tersisa telurnya di situ. Itu yang ana yang beli Ustaz. Ana nggak kuat, wallahi ana nggak kuat dengan ya istri ana yang bakhil ini. Bolehkah ana talak dia atau ana ceraikan dia? Karena betul-betul menyakitkan hati ana, terutama menyakitkan hati Umi ana. Subhanallah, abang, jika sekiranya istri antum bisa berubah, teruskan rumah tangga antum. Tapi jika istri antum tidak berubah, antum punya hak untuk menceraikan dia. Antum bisa cari yang lain. Hati-hati sifat bakhil, terjadi kehancuran buat diri kita. Akibat bakhil juga, subhanallah, rumah tangga hancur. Baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri, baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai anak, jangan bakhil. Ada lagi yang bakhil anak, Allahu Akbar. Dia tahu kan yang memberikan nafkah itu siapa? Orang tuanya ketika dia kecil. Ketika orang tuanya sudah dalam kondisi lanjut,
tidak ada pemasukan. Seharusnya kita sebagai anak inilah yang memberikan nafkah, dan itu hukumnya wajib. Tapi betapa banyaknya anak-anak yang tidak perhatian dengan orang tuanya, sekenanya saja. Bahkan Allahu Akbar, terkadang di antara orang tua tersebut terpaksa mengucapkan kata minta. Bapak, ibu, jangan sampai kita mendapatkan kedua orang tua kita itu sampai dia itu mengucapkan kata minta kepada kita. Kalau sudah melihat kita gelagatnya, ada sesuatu yang dia inginkan, segera penuhi. Segera penuhi, jangan sampai terucap dari lisan beliau berdua tersebut kata-kata minta. Wallahi orang tua itu sungguh sangat malu untuk meminta kepada anaknya. Perhatikanlah kedua orang tua kita tersebut. Jangan bakhil kepada kedua orang tua kita tersebut kalau kita ingin harta kita ini ada keberkahannya. Begitu juga perhatikan istri kita dan anak-anak kita dalam masalah nafkah. Jika kita ingin harta kita ada keberkahan, ingin terus bertambah dan bertambah. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.